Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dengan NIM 1301204078 dari kelas IPA 4405. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubes jaringan komputer. Sebelum kita mulai ke channel 1, di sini saya akan menjelaskan dulu rancangan dari jaringannya. Jadi terdapat dua host A dan juga host B. Nah, di mana dan juga terdapat 4 router 1, 2, 3, dan 4. Di mana host A terhubung langsung dengan router 1 dan router 2, host B terhubung langsung dengan router 3 dan router 4, dan R1 terhubung ke R3 dan R4, R2 terhubung ke R3 dan R4. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di sini bandwidthnya ada 500 kbps sama yang 1 mbps. Kemudian di sini juga ada rancangannya. Netnya di sini untuk 10.0.2.0 sebelah sini, dan seterusnya seperti yang ada di gambar yang sebelah ini sini. Kemudian di sini juga ada port-portnya. Di sini ada port HA TH0, itu dari 10.0.1 menghubung ke R1. Di R1 port ETH0 di 10.0.0.2. Di sini juga ada R1 ETH1 yang hubung langsung dengan R3 ETH1 seperti ini IP-nya. Dan juga R1 ETH1 10.0.2 tadi sudah. Terus R3 ETH0 menghubungkan dengan HB ETH0, HB ETH1 berhubung dengan R4 ETH0, R4 ETH2 terhubung dengan R2 ETH2, R2 ETH1 terhubung dengan R3 ETH2, R4 ETH1 berhubung dengan R1 ETH2. Kemudian kita masuk ke kodenya. Nah, di sini beberapa yang saya tambahkan yaitu host A, host B, router R1, R2, R3, dan R4. Kemudian bandwidthnya di sini saya pakai sebuah variabel untuk bandwidth 1 dan bandwidth 2, yaitu bandwidth 1 untuk 1 Mbps dan bandwidth 2 untuk 500 kbps. Nah, di sini kemudian saya akan menghubungkan sesuai yang ada di sini. Jadi host 1 add link dengan R1, host A dihubung dengan R2 dengan bandwidth 1 karena 1 Mbps semua. Kemudian add link host B dengan R3, host B dengan R4 yang ini. Kemudian R1 dengan R3, R1 dengan R4 yaitu ini 3 ke 4. Kemudian R2 R3 dan R2 R4 ya ini R2 R4. Nah, setelah add link dan menyesuaikan bandwidthnya apakah bandwidth 1 dan bandwidth 2, kemudian network build supaya kita bakal membuild topologinya. Nah, kemudian di sini saya akan mengkonfigurasi host-hostnya atau bukan hostnya, mungkin portnya. Saya akan konfigurasi portnya. Jadi untuk host A ada 2 port ETH0 dan ETH1, host B ada 2 port ETH0 dan ETH1. Nah, kemudian seterusnya ada untuk router ada 3 port, untuk host ada 2 port, dan ini untuk mengaktifkan routernya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan menambahkan konfigurasi dari IP-nya. Nah, ini menyesuaikan yang ini bisa dilihat disesuaikan di sini. Nah, seperti itu dan seterusnya. Menyesuaikan yang ada di rancangan yang ada sebelah kiri. Nah, kemudian di sini diminta untuk melakukan ping. Ya, di sini akan saya coba lakukan ping. Di sini akan open terminal, sudo python 3 tubers.py. Oke. Di sini saya akan melakukan ping host A ke R1. Akan ping host A ping ke R1 dengan jumlahnya 5. Di sini sudah bisa. Oke, dan seterusnya mungkin ya untuk yang CL1 sendiri kita belum bisa langsung sebenarnya dari host A ke host B itu karena kita belum melakukan routingnya. Jadi yang bisa dilakukan di sini adalah host A lakukan ping ke R1 ke R2, kemudian R1 ping ke R3 dan R4, R2 ngeping ke R3 dan R4, R3 ngeping ke host B dan R4 ngeping ke host B atau sebaliknya.
Nah, ini contohnya host A ke R1 sudah berhasil, host A ke R2 sudah berhasil, host R1 ke R3. Nah, di sini tidak pakai R3 karena kalau langsung pakai R3 itu tidak terbaca, makanya ini langsung ke IP portnya. R1 ke R4, R2 ke R3, R2 ke R4, R3 ke host B, dan R4 ke host B. Nah, itu untuk CLO 1. Kemudian kita masuk ke CLO 2. Nah, kita bakal membuat routing table. Nah, di sini untuk routing table, di sini karena kita lihat untuk host A itu ada dua table ya, yang sini, yang sebelah sini, sama yang sebelah sini. Makanya di sini kita cuma dua table. Kemudian kita bakal melakukan IP route untuk ETH0 di sini, yaitu net yang ini via yang ini 10.0.2. Untuk yang host A ETH1 yang sebelah sini kita via 10.0.1.2 seperti ini. Begitu juga untuk yang host B, tinggal menyesuaikan dengan rancangan yang sudah dibuat di samping sini. Oke, selanjutnya untuk routernya, di sini kita bakal menambahkan rute di mana R1 atau router itu belum terhubung. Misalkan yang ini, R1 itu baru terhubung ke 0.2, 6, sama 0 dan 1. Oleh karena itu kita bakal nyambungin rutenya R1 ke yang sebelah sini, yang 4, yang 5, yang 3, dan yang 7. Nah, di sini netnya menyesuaikan dengan yang sebelah sininya. Nah, terus untuk gateway-nya kita menggunakan port yang sesuai untuk menuju ke net yang sebelah sini. Seperti itu. Begitu juga untuk R2, intinya sama. Kita bakal menghubungkan R2 ke net yang belum terhubung dan juga memilih gateway yang sesuainya. Kemudian sama untuk R3 dan 4. Nah, setelah kita melakukan routing ini, tadi kalau di CL1 kita belum bisa melakukan ping dari host A ke host B karena kita belum tahu routernya kemana. Setelah kita melakukan CLO2, kita baru bisa lakukan ping. Di sini contohnya kita bakal nge-ping dari host A ke host B. Oke. Sekarang kita coba ping ke host B. Host A ping ke host B. Host A ping host B dengan jumlahnya 5. Oke, sekarang sudah bisa karena kita sudah membuat rutenya. Kemudian diminta juga untuk trace route. Oke, misalkan host A trace route host B. Nah, bisa dilihat ini untuk host A kita mau lakukan ping ke host B. Nah, secara rute dia masuk ke 10.02, 022, dan 041 yang ke sebelah sini. Jadi rutenya dari sini ke sini ke sini. Seperti itu. Begitu juga untuk host B. Bisa lihat di sini. Rutenya berarti untuk host B ke host A juga bisa, dan rutenya seperti ini. 10.04.2, 0.2.1 ke 0.1. Oke, berarti dia dari sini ke sini ke sini dan ke sini, dan sebaliknya. Seperti itu untuk CLO 2. Selanjutnya untuk CLO 3, di sini saya langsung melakukan iPerf-nya itu langsung di terminalnya. Jadi saya lakukan extern di host A untuk ngecek di host A itu iPerf-nya gimana. Nah, di sini silakan iPerf R3 dan host A-nya. Nah, setelah dilakukan iPerf, di sini ada testing TCP bandwidth, dan ini menunjukkan bahwa protokol yang digunakan merupakan protokol TCP. Dan di sini di dalam host A-nya paket dropnya 0, artinya semua paketnya dapat terkirim. Untuk Wireshark-nya di sini saya menggunakan Wireshark R, nama file PCAP-nya. Nah, setelah dilihat di sini dibuka file tubus PCAP-nya, dan di sini
protokol yang digunakannya ada protokol TCP dari source ini ke destination yang ini. Dan itu sudah sesuai dengan spesifikasi soalnya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi buffer. Nah, di sini ada timestamp supaya kita jeda dulu. Nah, kita melakukan iperf dari host B dan juga host A ke host B. Nah, kalau kita belum melakukan iperf, belum melakukan buffer, akan kita lihat di sini. Kalau yang di sini kita itu time itu 0,196. Nah, sekarang kalau kita coba ke sini, mungkin kita restart dulu terminalnya. Terminal sudo python 3 tubus.py. Nah, kita belum menyeting buffernya. Kita melakukan extern host A. Sekarang kita mau coba ping ke host B 10.0.4.2 -5. Nah, di sini bisa dilihat waktunya sekitar untuk yang pertama itu pasti ada lonjakan, dan seterusnya itu di angka 0,181, 0,192, 0,163. Oke, itu kalau kita belum nyeting buffer. Nah, sekarang kita close lagi. Kita coba setting buffernya yang ini 100. Nah, itu sama aja untuk yang lainnya. Supaya kita lihat bedanya, di sini saya contohin yang 100-nya. Oke, sekarang kita coba lagi. Terminal sudo python 3 tubus.py. Kita akan extern host A. Kemudian dari host A ini kita bakal coba ping ke host B. Ping 10.0.4.2 -C5. Nah, bisa dilihat yang tadinya 0, setelah kita set buffernya sama dengan 100, dia waktunya langsung melonjak ke 100 karena dia ada buffernya. Oke. Dan itu yang sama untuk yang lain. Jika buffer 20 maka time-nya jadi 20 di sininya. Jika 40 di sini berubah jadi sekitar 40-an. Jika 60 dia berubah di sekitar 60, dan jika 100 dia berubah di sekitar 100. Nah, berdasarkan hasil analisis buffer ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan buffer dapat memberikan waktu yang lebih lama untuk melakukan ping. Selain itu juga dengan buffer di sini bisa lihat paket loss itu 0% untuk semuanya. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.